Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bisiyam wal qiyam, alladzi amarna bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sunani Abi Daud, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali ketemu di pagi hari ini di salat subuh berjamaah. Salat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan disaksikan langsung oleh malaikat pagi dan petang. Salat yang di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai pembeda antara mukmin dan munafik, di waktu atau di hari yang mana Rasul mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Dan semoga kita semua hari ini memulai waktu kita dengan keberkahan, dengan sholat, dengan zikir, dan dengan mengkaji sunnah Nabi SAW. Kali ini kita akan lanjutkan tema 2 bulan lalu. Ya, bulan lalu kita sudah membahas selingan, semoga masih ingat. Saat itu kita membahas bulan lalu fikih prioritas. Ya. Saat ini kita akan lanjut hadis arba'in, yaitu yang ke-9. Ya, 2 bulan lalu kita sudah bahas hadis arba'in yang ke-8. Yang ke-9 ini ya cukup panjang hadisnya, menceritakan tentang bahwa kewajiban itu kita lakukan sesuai kemampuan kita, sementara larangan itu mutlak, nggak pakai istilah jika mampu. Ya, kalau kemampuan ada batas istitoah, sehingga haji dia perintah, tapi jika mampu. Wajib zakat dia perintah, namun jika nisab. Sementara zina dia larangan total, nggak ada istilah jauhi zina jika mampu. Judi dia larangan, tidak ada istilah jauhi judi jika mampu. Itu perbedaannya. Dan juga di hadis ini menceritakan tentang etika atau adab bertanya, karena penyebab kehancuran umat terdahulu itu karena banyak bertanya dan berselisihnya mereka dengan para nabi-nabi mereka. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah, kata Imam An-Nawawi, beliau ada kurang lebih 20-an nama atau bahkan 30-an nama alias di dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat. Ikhtalafa fismihi ikhtilafan katsiran jiddan. Ini kata Imam An-Nawawi. Para ulama berselisih dengan perselisihan yang katsiran jiddan, sangat banyak, tentang nama asli dari Abu Hurairah. Selama ini yang kita dengar ya Abu Hurairah aja gitu. Tapi nama aslinya siapa jarang disebut oleh para penceramah. Qala al-Imam Al-Hafiz Abu Umar bin Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan ini salah satu ulama besar, bahkan namanya sampai sekarang sering kita sebut. Dia tinggal di Maroko. Aslinya orang Andalus, orang Spanyol. Kemudian dia pindah ke Maroko. Ya, negeri yang dikalahkan oleh yang mengalahkan kemarin. Kan Spanyol kalah kan. Nama Maroko gitu. Kata beliau, lam yakhtalif fismi ahadin fil jahiliyah wala fil Islam kal ikhtilafi fihi. Belum pernah ada, baik di masa jahiliyah dan di masa Islam,
perbedaan pendapat tentang sebuah nama manusia sebagaimana perbedaan tentang namanya Abu Hurairah. Kata beliau gitu. Jadi mau di zaman jahiliyah, mau di zaman Islam belum pernah ada orang sampai beda pendapat tentang nama sampai 20-30-an versi. Wa dzakara Ibnu Abdul Bar aidan annahu ikhtalafa fihi ala 20 qaulan. Ini yang tadi saya bilang. Kata Imam Ibnu Abdul Bar bahwa mereka sampai ada 20 versi, 20 pendapat. Wa dzakara ghairuhu nahwa 30 qaulan. Sementara selain beliau, selain Imam Ibnu Abdul Bar, ada yang menyebut sampai 30 nama Abu Hurairah. Wa ikhtalafal ulama fil ashah minha, dan mereka pun berbeda pandangan mana yang paling sahih di antara beragam nama Abu Hurairah itu. Jadi ada yang menyebut Abu Hurairah namanya Abdul Ghanam, hamba kambing. Itu nama orang zaman dulu itu, hamba kambing. Mungkin nggak jauh beda ya dengan orang kita di Indonesia juga. Kadang orang-orang tua zaman dulu kan namanya aneh-aneh juga. Ya. Saya masih ingat waktu saya tinggal di Kebayoran itu ada seorang Pak Haji. Saya pikir itu nama julukan ya, ternyata nama asli. Haji Balok. Ya. Ya, Balok. Ini ya orang-orang zaman dulu begitulah kadang-kadang. Ini Abdul Ghanam, hambanya kambing. Kemudian nama kedua, seingat saya Abu Hurairah punya nama lain yaitu Asikin. Sikin artinya pisau. Ya. Kemudian wal ashah indal muhaqqiqin al-aktsarin mas sahahahu al-Bukhari wa ghairuh. Yang paling sahih menurut para peneliti, dan ini juga disahihkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, minal mutqinin, yaitu di antara para ulama yang mutqin, ya kita udah sering istilah dengar mutqin ya. Kalau hafalan Quran mutqin artinya lempeng, puguh hafalannya. Nah, kalau ini mutqinin dalam ilmu hadis, ya dia sangat kredibel begitu. Annahu Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu nama asli dari Abu Hurairah. Baik. Abu Hurairah ada dua versi pula tentang keislaman beliau. Umumnya ulama mengatakan dia masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Jadi termasuk as-sabiqunal awwalun atau bukan? Bukan ya. Ya karena 7 Hijriah. Nah, sementara Rasulullah hijrah itu setelah 13 tahun dakwah di Mekah. 7 tahun kemudian dari hijrah baru Abu Hurairah masuk Islam. Berarti 20 atau 19 tahun setelah Rasul dakwah. Rasul wafat tahun 10 Hijriah. Berarti perkawanan beliau dengan Rasulullah antara 3 tahunan kan gitu, kurang lebih kan gitu. Ini versi yang pertama, ini versi jumhur. Sementara Syekh Ajjad Al-Khatib, seorang ulama hadis zaman kita, wafat abad 20 sebenarnya. Beliau mengatakan yang paling kuat pendapat bahwa Abu Hurairah sudah masuk Islam sebelum hijrah. Walaupun tetap dia bukan as-sabiqunal awwalun. Kenapa dinamain dengan Abu Hurairah? Hurairah merupakan tasghir, pengecilan dari hirrah, pakai ha ya, bukan ha. Hirrah artinya kucing. Kalau kucingnya kecil, tasghir Hurairah. Fasik, fasik. Kalau orangnya kecil, fuwaisik, maka cicak. Oleh hadis Bukhari disebut fuwaisik, pengganggu yang kecil, jahat, kecil gitu. Sebelum qobla, dikit lagi kubail, nah gitu tuh. Sebelum itu qobla, sebelum maghrib, asar juga sebelum maghrib kan. Ya, jam 4, jam 5 juga sebelum maghrib. Tapi detik-detik sebelum azan maghrib itu namanya kubail, dikit lagi, pengecilan. Maka Hurairah itu pengecilan dari hirrah. Kucing kecil betina. Kucing betina yang kecil. Nah, latar belakang karena dia sangat akrab dengan kucingnya itu. Ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin begini. Aktsarun nas la ya'rifuna isma Abi Hurairah radhiyallahu an. Banyak manusia yang tidak tahu nama asli Abu Hurairah. Walihadza waqa'al khilaf ismi ra'yil hadis. Oleh karena itu terjadi perbedaan pandangan para perawi hadis tentang nama aslinya. Wal asahul aqwal wa aqrabuha lis-shawab ma dzakarahu al-muallif rahimahullah. Dan yang paling sahih, yang paling dekat dengan kebenaran kata beliau adalah yang ditulis oleh muallif.
Mu'alif maksudnya adalah Imam Nawawi, yaitu Abdurrahman bin Sakhar tadi. Kemudian wa kunniya bi Abi Hurairah, dia dijuluki dengan Abu Hurairah li'annahu kana ma'ahu hirrah, karena dia punya kucing, ya, miara kucing, hirrah, betina. Qad allafaha wa allafathu, di mana mereka berdua sangat akrab. Ya, Abu Hurairah kemana kucingnya ngikutin, atau kucingnya kemana Abu Hurairah ngikutin. Ya, ini sangat dekat. Kemudian ya, falimu sahibatiha iyahu kunya biha. Nah, gara-gara persahabatan dia dengan kucingnya itu, dia dipanggil dengan Abu Hurairah. Ini kata Syekh Utsaimin. Baik. Oleh karena itu, ini jadi beberapa pelajaran ya. Pertama, miara kucing itu boleh. Ya, sebab kalau itu terlarang pasti Rasulullah sudah negor dia. Bahkan Rasul sendiri manggil Abu Hurairah dengan ya Abahir, wahai ayahnya si kucing, ya Abahir. Ya. Namun kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, pembolehan memelihara hewan, ya kucing, ya ikan apa koi atau apalah di akuarium, itu ada syarat, ya memang diurus. Syarat pertama diurus. Kalau enggak, ntar masuknya kategori takzib, menyiksa hewan. Itulah yang saya terus terang secara pribadi seringkali agak-agak pelit sama anak. Kalau anak saya kolokan minta beliin apa gitu. Tukang bebek lewat, kan itu tukang bebek itu di gerobak. Tukang ayam negeri lewat, saya nggak beliin. Karena khawatir dibeliin malah nggak kepegang, malah mati. Ya. Bukannya kita nggak mau miara, khawatir aja kita bukan tangannya, karena ada banyak orang yang memang tangannya nggak bisa miara hewan. Ya. Baik, itu tentang selintas sejarah Abu Hurairah. Ada satu hal yang membuat orang Syiah benci banget sama dia. Kenapa Abu Hurairah persahabatan sama Nabi cuma sebentar, tapi kok hadisnya paling banyak? Nah, itu nggak masuk dalam logikanya orang Syiah. Persahabatan Abu Hurairah dengan Nabi tadi kita lihat berapa? Kan 3 tahunan doang. Ya. Masa hadisnya paling banyak, sementara para senior, para kibarus sahabat dikit. Lalu ini dibantah oleh Imam Syafi'i dengan mengatakan Abu Hurairah walaupun persahabatannya sebentar, dia berguru kepada 700 sahabat Nabi senior. Dan dia punya kebiasaan di malam hari, yang lain pada tidur atau mungkin sholat malam, Abu Hurairah ngumpulin hadis dan menghafalkannya. Ngumpulin hadis dan menghafalkannya. Itu kebiasaan dia. Nah, artinya dia nggak sholat malam bukan karena nonton bola, bukan karena hal-hal yang lain, tapi ngapain? Ngumpulin hadis dan menghafalkannya. Itulah yang kemudian pas Rasul tahu, Rasulullah pun memberikan alternatif. 3 hal. Sebagaimana hadis Bukhari, pertama, Rasul pesan secara pribadi kepada Abu Hurairah, jagalah sholat duha, jagalah sholat witir, dan jagalah ayamul bid. Ini alternatif buat Abu Hurairah ketika beliau tidak melakukan sholat malam, karena kesibukan beliau dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tahun lalu atau mungkin 2 tahun lalu, saya pernah bikin tulisan khusus mengoreksi salah satu penceramah yang sempat muncul namanya saat itu. Mungkin antum masih ingat, Buya Syakur. Nah, ya, yang dia telah jelek-jelekin Abu Hurairah dengan mengatakan, Abu Hurairah itu lembaga produsen hadis. Berarti sama juga dia menuduh Abu Hurairah tukang bikin hadis. Wah, ini sangat bahaya. Dia akan bisa kalimat ini menjatuhkan Sahih Bukhari yang sangat banyak Abu Hurairah di situ. Dan mungkin sahih-sahih yang lain. Dan nanti ujung-ujungnya bisa jadi setengah Islam akan hilang kalau dia menuduh Abu Hurairah sebagai produsen hadis Nabi. Baik, Umar bin Khattab aja yang senior kalau nanya hadis ke Abu Hurairah. Umar yang senior, ya, lagi Hasan bin Thabit lagi bersyair di masjid, lagi syair, Umar bin Khattab melotot gitu. Dia nggak suka ada orang bersyair di masjid. Ini kasusnya ketika Rasul sudah wafat. Umar jadi khalifah. Lalu kata Hasan bin Thabit, tahu dia kemarahan Umar, dia berkata, yang aku lakukan pernah dilakukan oleh orang yang lebih mulia darimu. Maksudnya pernah dilihat oleh orang yang lebih mulia darimu. Maksudnya siapa? Rasulullah. Kaget Umar. Maka dia pun melirik ke Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun menjawab, Allahumma na'am. Iya, betul. Jadi Abu Hurairah. Kasus yang kedua, ketika Ibnu Abbas ngisi taklim
Dari habis asar, terus sampai maghrib, terus sampai maghrib lewat, hingga bintang-bintang muncul. Habis asar, maghrib belum. Terus saja taklim, kajiannya panjang lah begitu. Sampai bintang muncul, itu jamaah pada khawatir, nih kita kapan sholat maghribnya? Hingga mereka pun teriak-teriak, as-sholah, as-sholah. Ngingetin gitu, sholat, sholat. Kata Ibnu Abbas, ya waihak, celaka kamu. Ya, la ummalak, nggak punya ibu. La ummalak itu nggak punya ibu kalau pakai terjemahan harfiah. Tapi itu sebenarnya bahasa idiom. Idiomnya orang Arab, kalau bahasa kita mungkin, lu gimana sih? Gitu kurang lebih lah. Ya. Atu'allimuni sunnah. Emang kamu mau ngajarin saya sunnah? Yang saya lakukan ini juga Nabi lakukan. Pas ucapan juga Nabi lakukan tuh heboh jamaah. Nabi pernah kayak begini. Dari habis asar terus maghrib lewat hingga sampai malam. Ini kita udah isya, mau isya gimana? Barulah mereka melihat ke Abu Hurairah. Ada Abu Hurairah di situ. Abu Hurairah pun mengatakan, iya, Rasul pernah begini juga. Nah, ini Abu Hurairah. Jadi walaupun dia keislamannya belum lama, ya, dan persahabatannya dengan Nabi juga belum terlalu lama, tapi dalam fakta sejarah dan diakui oleh para sejarawan, memang dia hadis yang paling banyak. Lalu Imam Syafi'i memujinya dengan kalimat, huwa ahfazun nas fi ahdi Rasulillah. Dia adalah manusia paling hafiz maksudnya paling banyak hafalan hadisnya. Jadi istilah hafiz zaman itu ya begitu. Ya, di zaman Rasul adalah Abu Hurairah. Taib. Kemudian apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintah, fa'tu minhu mastata'tum, praktekanlah sejauh kesanggupan kamu. Apa arti sejauh kesanggupan kita? Kita udah nyoba dulu, baru ketahuan tuh kita sanggupnya di mana. Jadi jangan belum nyoba, kita udah mempersepsikan kita nggak mampu. Jangan, tapi nyoba dulu. Syekh Abdullah Azam, salah satu tokoh jihad Afghanistan tahun 80-an, beliau ketika membahas surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu, beliau menerangkannya bukan dengan ucapan atau uraian, tapi langsung dengan perbuatan. Gimana caranya? Beliau lari di lapangan, lari. Kan dia saat itu lumayan lah, umurnya udah mau 50 saat itu. Lari sampai titik dia udah nggak mampu lari. Sampai titik dia udah nggak mampu lari. Sampai dia jatuh, tersengal-sengal, ngos-ngosan lah, jatuh. Kata dia, inilah mastata'tum, sejauh kemampuan kamu. Jadi dicoba dulu hingga sampai titik kita udah nggak bisa lagi. Nah, jadi jangan dikit-dikit darurat udah nggak apa-apa. Jangan dikit-dikit udah mau begini, nggak, nyoba dulu. Kalau udah mentok baru. Ya dalam urusan rumah tangga sama. Ya kayaknya udah nggak bisa, nggak bisa diperbaiki istri saya. Saya ceraiin aja ya. Padahal bukan masalah itu, emang dia udah nyimpen yang satu sebelumnya. Ya dia bilang nggak bisa diperbaiki. Padahal ya nyobain untuk darat, laut, udara lah gitu, perbaikan untuk istrinya belum dicoba. Ya, udah kepikiran untuk cerai. Jadi cerai itu jadi apa ya, opsi utama. Harusnya mah enggak, ini opsi terakhir harusnya. Baik, kemudian fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kata Rasul, yang bikin binasa umat terdahulu adalah karena mereka banyak bertanya kepada para nabi mereka dan mereka banyak berselisih, banyak menyalahi para nabi mereka sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, alhamdulillah. Hadis ini itu ada sababul wurud, ada sebab-sebab munculnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian dan Imam Ibnu Hibban. Saat itu Rasul lagi khutbah. Ya, di hadapan banyak orang, banyak sahabat. Ayyuhan nas, innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kalian untuk pergi haji, kata Nabi, fahujju, hajilah kalian. Nah, lagi khutbah kayak begitu, tiba-tiba ada orang yang interupsi. Omongan belum selesai.
Ya. Apa interupsinya? Aku amin ya Rasulullah. Hajinya tiap tahun wahai Rasul. Hajinya tiap tahun. Ya, famak fasa kata. Lalu dia pun diam, Rasul diam. Hatta qala hatsalasan, sampai itu orang yang nanya mengulang-ulang 3 kali. Nah, begitu yang ketiga, faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Lau qultu na'am lawajabat." Seandainya saya jawab iya tiap tahun tadi, saya jawab iya, lawajabat. Niscaya jadi wajib. Karena ucapan Rasul dampaknya ke syariat. Jawaban Rasul, diemnya Rasul, dampaknya ke syariat. Makanya Nabi bilang, kalau saya jawab iya, lawajabat. Nanti menjadi wajib. Dan kalau wajib, walamma istata'tum. Kalian nggak bakal mampu. Siapa yang mampu haji tiap tahun? Bukan hanya masalah kagak ada ongkos, antriannya juga nggak mungkin. Gitu. Sumakal. Lalu Rasul pun berkata, "Dzaruni ma taraktukum." Ini kalau pakai bahasa kita nih. Makanya kalau orang ngomong dengerin dulu. Gitu maksudnya. Ya, biarin saya bicara kata Rasul. Biarin saya bicara dulu. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Karena umat terdahulu binasa karena mereka banyak nanya. Waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka banyak menyelisihi para nabi mereka. Nah, barulah fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian dapat perintah, jalanin semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Kalau kalian dapat larangan, jauhilah sejauh-jauhnya. Baik, jemaah sekalian, itu sababul wurud dari pertanyaan seorang manusia saat itu hingga muncullah hadis tersebut. Hadis ini ada beberapa muatan. Yang pertama, ya, perintah kepada umat Islam yang sudah taklif. Taklif itu mukallaf, orang yang udah kena beban syariat. Agar menjauh dari perkara yang dilarang secara mutlak, total, kecuali nanti ada kondisi-kondisi darurat lah. Nah, berbeda dengan perintah yang memang dikaitkan dengan istitoah, kemampuan. Sehingga ya para ulama kita menjadikan kemampuan menjauhi larangan dengan kemampuan menjalankan perintah itu yang paling membuat orang dikatakan siddiq, benar imannya, jujur imannya adalah pada menjauhi larangan. Kenapa? Sebab kalau perintah orang jahat juga bisa melakukan. Sholat, koruptor, sholat. Haji, umroh, banyak nggak orang yang ya koruptor lah misalnya gitu, haji dan umroh juga? Banyak. Tapi menjauhi larangan hanya orang tertentu yang biasanya mampu melakukannya. Sehingga Imam Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan, untuk mengetahui ya posisi as-siddiq seseorang dalam keimanannya, itu bukan dilihat ketika dia menjalankan sholatnya. Karena kalau sholat tadi itu udah standar. Itu perintah yang sangat reguler lah gitu, yang ya orang soleh, orang jahat pun juga bisa melakukan. Tapi untuk menjauhi larangan itu memang untuk orang pilihan aja, orang-orang tertentu aja yang mampu mentaati dari sisi menjauhi larangan. Kemudian menjauhi larangan itu jelas ketaatan, sehingga ketika seorang muslimah wanita lagi haid lalu dia dilarang untuk puasa, dilarang untuk sholat, taatilah. Nggak usah capek-capek beli pel penunda haid. Kan ada tuh, oh dia pengen full nih Ramadan sama kayak suaminya. Ya, dia ingin munafasah, berkompetisi dengan suaminya dalam ibadah Ramadan. Kepikiran dia pengen menunda haidnya. Padahal kalau dia tetap haid lalu nggak sholat dan nggak puasa, itu pun ketaatan. Ketaatan dalam arti dia menjauhi larangan. Karena kebanyakan orang berpikir ketaatan itu hanya identik dengan menjalankan perintah doang. Ya kan? Ketika sholat itu ketaatan, ketika haji, zakat ketaatan. Dia lupa menghindari yang larangan juga ketaatan. Nah, ketika dilarang untuk itu, ya dia ketaatan juga. Nah, ini harus dipahami oleh kaum wanita supaya akhirnya mereka tidak salah kaprah. Berbeda dengan penunda haid ketika umroh. Kenapa? Kalau orang umroh waktunya terbatas. Ada batasan tiket harus pulang. Haidnya muncul di pas banget jadwal umrohnya. Kan dia udah ngitung. Umroh 9 hari. 2 harinya berangkat dan pulang. 7 harinya udah bersih di sono.
3 hari di Mekah, 4 hari di Madinah atau kebalikannya. Begitu di Mekah, pas banget lagi jadwal, nah, itu kan dia udah ngitung tuh. Nah, dalam keadaan kayak gitu, ya Ibnu Umar, kemudian Ma'mar itu ulama masa tabi'in, mereka ditanya tentang meminum obat untuk menunda haid bagi para mu'tamirah, para jamaah umrah wanita. Ibnu Umar mengatakan la ba'as, enggak apa-apa. Selama memang tidak memunculkan mudarat bagi kesehatan si peminumnya. Tapi kemudian jamaah sekalian, hadis ini di dalam Al-Qur'an itu seirama atau sejalan dengan ayat yang tadi at-taghabun fattaqullaha mastata'tum atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan ngasih beban kepada kita ya di luar kemampuan kita. Pasti sesuai kemampuan dan kebisaan kita. Oleh karena itu berhusnuzonlah dengan segala macam musibah, ujian atau apapun namanya yang menimpa hidup kita. Insya Allah kita bisa ngelewatin. Ya, kuliah 1 semester 6 bulan. Dari 6 bulan itu ada UAS, ada UTS. UAS dan UTS biasanya masing-masing sepekan. Di total 2 pekan. Dari 6 bulan kita diuji hanya 2 pekan doang. Itu miniatur kehidupan. Dari umur kita yang sekarang udah 40, 50, barangkali 60, mungkin kita pernah dapat ujian. Nah, sepanjang-panjang ujiannya kita adalah, anggaplah setahun, 2 tahun. Tapi kalau dibandingin dengan kehidupan kita, nggak seberapa. Tapi sering manusia ketika diuji dengan sebuah masalah yang cukup lama, setahun, 2 tahun, dia mengatakan, hidupku penuh dengan penderitaan. Lah, baru 2 tahun. Baru 2 tahun dikasih ujian, punya anak yang agak gimana. Baru 2 tahun dikasih ujian, punya usaha collab gara-gara kemarin pandemi 2 tahun. Tapi sepanjang puluhan tahun yang lain, kok kayaknya ketutup gitu, nggak kelihatan. Ini harusnya nggak demikian. Kemudian jamaah sekalian, kandungan selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan perintah agama itu untuk dijalankan. Sebagaimana teguran Rasul kepada yang nanya tadi, perintah agama itu untuk dijalankan, atau larangan agama itu juga untuk ditaati. Bukan untuk semata-mata didiskusikan, hura-hura intelektual, diperdebatkan, kosong amal. Nggak ada amal. Waktu pertemuan kita pertama, waktu bahas hadis arba'in yang ke-1 atau kedua dulu, ya, pernah saya sampaikan, seringkali kita ketemu perdebatan tentang hadis Allah nuzul, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Padahal substansi hadis itu, kalau dibaca sampai usai, sampai selesai, itu sebenarnya mendorong kita untuk kalau tengah malam bangun, sholat. Kalau tengah malam bangun, banyak doa. Itu intinya. Tapi yang diributin tentang bagaimana tata cara Allah turun. Kebayang dah tuh, kayak apa turunnya ya. Ada ributlah kemudian antara yang satu pro makna zohir, Allah turun sebagaimana ya turun gitu. Yang satu memahami itu maknanya bukan kayak gitu. Itu maknanya adalah Allah maha dekat saat itu di tengah malam. Terus diskusi berkepanjangan hingga sampai debat, hingga sampai live group berapa orang misalnya. Tapi di rumah, amanah yang ada dalam hadis itu nggak mereka jalankan. Ini yang kita tidak inginkan, dan Rasul pun juga menegur nggak seperti itu. Agama diturunkan untuk sebagai panduan, dijalankan, bukan untuk hanya bahan diskusi saja. Ya, diskusi sih bagus-bagus aja kalau seandainya dilakukan oleh para pakar, para ahli, ada konklusi, ada keinginan meneliti mana yang benar, bukan main jago-jagoan, bukan main merendahkan lawan bicara atau lawan diskusi. Tapi seringkali yang terjadi adalah sebelum diskusi ngatain orangnya dulu. Ada prakonsep pasti salah kalau dia ngomong. Nah, ini udah kagak bener diskusi kayak gini. Dia udah men-setting, udah membikai, pokoknya lawan bicaranya dia siapa nih? Si Fulan. Dari kelompok mana dia? Kelompok anu. Pasti salah. Udah gitu aja. Jangan dengerin. Kalaupun dengerin, salahin aja udah. Oh, ini udah kayak gini nggak bagus. Sangat nggak sehat. Ya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan, dia kalau diskusi sama orang, dia berharap kebenaran muncul dari orang itu. Sebab kalau kebenaran muncul dari orang itu, dia akan nambah ilmu, nambah ilmu, nambah ilmu. Kalau kebenaran datangnya dari dia, yang nambah ilmu ya lawan bicaranya. Gitu. Adapun buat kitanya yang nambah ilmu dia, kita hanya memantapkan yang sudah ada aja. Ini Imam Syafi'i. Dia nggak mengatakan pokoknya harus saya. Kalau bukan dari saya, nggak aci misalnya. Enggak. Ya. Baik.
Jemaah sekalian, kemudian yang keempat, hadis ini juga membicarakan tentang adab dan tata krama dalam majelis. Ya, dalam majelis. Hendaknya kita tidak langsung bertanya ketika belum sesinya. Nah, seringkali kalau di masyarakat itu siapa sih khatib atau muhadir, muhadir itu orang yang memberi kuliah, belum selesai, namun ada mungkin sesuatu yang membuat si jamaah penasaran, dia nggak sabar langsung. Ustaz, bisa langsung nanya nggak? Ada pernah dengar nggak? Pernah ngeliat kayak gitu nggak? Bisa langsung nanya nggak gitu? Ya alhamdulillah kalau moderatornya ngasih dan ustaznya pun nggak ada masalah. Tapi kadang nggak ada juga orang nggak ngasih atau malah mungkin mengganggu yang lain, memecah konsentrasi yang lain. Orang lagi asyik dengerin tiba-tiba, Ustaz ada yang boleh nanya nggak? Nah, hal ini terjadi di masa Rasul tadi, namun Rasul pun memberikan nasihat, "Dzaruni ma taraktukum." Ya tinggalin saya, biarin saya menjelaskan apa yang saya tinggalkan kepadamu. Jadi maksudnya Rasul, biarin orang jelasin itu sampai tuntas dulu, jangan ditanya dulu. Kemudian jemaah sekalian, para ulama membagi pertanyaan ada beberapa model. Ini disampaikan oleh Syekh ya Ismail Ansori. Wa qad qasamal ulama as-su'al ila qismain. Para ulama membagi bertanya atau pertanyaan itu ada dua macam. Pertanyaan ada dua macam. Ahaduhuma maka ala wajhi ta'lim. Yang pertama bertanya memang untuk belajar, bertanya untuk pengen tahu, pengen mencari ilmu. Ya, lima yahtaju ilaihi min amriddin, yaitu urusan agama. Fahadha ma'murun bihi, ini bertanya yang diperintahkan. Dan itu di Al-Qur'an banyak banget. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Ahillah itu bulan sabit. Yas'alunaka anil anfal. Yas'alunaka anisa'ati ayyan dan mursaha dan seterusnya. Itu banyak pertanyaan. Itu li'ajli ta'lim, dalam rangka belajar. Ma'murun bihi, yang kayak begini diperintahkan karena Allah yang nyuruh. Fas'alu, bertanyalah kamu, Allah yang suruh. Ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang kamu nggak tahu, tanya kepada ahlu dzikri, yaitu para ulama. Nah, jenis yang kedua. Wathani, maka ala wajhi ta'annut wa takalluf. Yaitu pertanyaan dalam rangka memunculkan fitnah. Bertanya dalam rangka ya bikin heboh, bikin keributan. Nah, dia tahu nih. Oh, si Anu datang tuh dalam taklim misalnya. Nah, si Anu kan apa misalnya? Dia punya keyakinan yang seperti apa? Maka bertanyalah orang ini kepada si narasumber supaya narasumber ngasih jawaban yang haram, nah, supaya orang itu meninggalkannya. Ya. Padahal itu bukan masalah yang disepakati keharamannya misalnya. Nah, tujuannya semata-mata untuk menegur dia. Maka jangan. Sebab yang kayak gini orang akan tersinggung. Ya. Jamaah tersebut akan merasa, ini orang ngomongin gua kayaknya. Nah, gitu. Ini ta'annud. Termasuk juga pertanyaan buat nyusahin. Nyusahin jamaah lain, atau mungkin juga nyusahin narasumber. Ngetes. Pengen tahu sejauh mana pemahaman, keilmuan, kedalaman narasumber ini. Ya. Saya pernah, saya rasa ini pertanyaan memang cukup aneh ya. Saya lagi ngisi taklim, nanya anak SMA, entah dia nyari lucu doang atau gimana. Pak Ustadz, saya mau nanya, kan Nabi Adam diturunin ya ke muka bumi dari surga. Iya. Mau nanya dong, apa sih yang diucapkan oleh Nabi Adam pertama kali ketika jatuh ke muka bumi? Bingung, apa ya? Kan nggak mungkin aduh gitu kan? Apa ya? Kan nggak ketemu. Di Quran kagak ada, di hadis juga nggak ada ceritanya. Di Quran yang ada kan doanya Nabi Adam, ya kan? Rabbana zolamna anfusana, kan gitu. Ya saya bilang, saya nggak tahu. Dan kita juga nggak boleh sembarang jawab. Ngarang-ngarang kan nggak boleh. Kalau nggak tahu ya jawab aja nggak tahu, nggak usah malu kalau emang nggak tahu. Ya kan? Karena malaikat sendiri nggak malu untuk berkata la ilma lana illa ma'alam tanah. Ya Allah, kami nggak tahu kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya, emang saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu kalau Anda nanya itu.
Dan dalam Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Nah, ya, tapi saya nggak bilang begini, dan itu pertanyaan nggak bermanfaat, atau dia sakit hati juga gitu. Saya diemin biar aja. Ya, emang itu pertanyaan nggak produktif, nanya kayak gituan doang kan. Baik. Kemudian juga ini kasus yang saya alami ketika saya di sebuah kecamatan Kalimantan, namanya Kecamatan Selakau. Ini kali pertama saya diminta datang ke kecamatan itu untuk ngisi taklim di situ habis Isya. Nyampe itu di masjid kayak kabut, bukannya karena dingin, rokok semua. Rokok. Asbak, asbak, asbak. Ya, jadi bukannya kalau kita taklim itu Quran kayak apa, ini asbak gitu. Saya nggak ngomong itu dulu. Orang baru ngomongin itu kan berabe. Ya, kita ngomongin yang lain. Nah, begitu tanya jawab, mulai nih. Ya, yang nanya apa hukumnya lagi taklim ngerokok. Waduh, saya bilang. Gawat. Yang ngerokok kan banyak di situ. Akhirnya yang ngerokok ada juga yang nggak suka dengan pertanyaan tadi. Dia nanya balik. Apa hukumnya taklim di masjid pakai celana jeans? Karena yang nanya tadi pakai celana jeans. Wah, ini ngajak berantem ini mah. Akhirnya saya pun tidak membahas, saya bahasnya ada taklim selesai, pas lagi makan-makan baru saya omongin. Ya memang setelah itu saya nggak diundang lagi, karena saya langsung katakan haram rokok. Baik jamaah sekalian, ini namanya ta'annus. Pertanyaan yang bikin heboh lah, bikin panik, bikin kesel orang, bikin marah orang. Wa takalluf, takalluf pertanyaan yang maksain, mendramatisir pertanyaan yang udah dia setting begitu, supaya nanti dapat jawaban sesuai keinginan penanya. Ya, ya biasanya udah ada pertanyaan dijawab kurang puas, tapi kan terus begitu. Pak Ustadz, saya nemu duit nih di jalan. Saya apain tuh duit? Saya nggak tahu siapa yang punya. Kata Ustadznya, ya kalau kamu nggak tahu, dan itu juga bukan hak kamu, karena itu nemu kan. Ya udah, daripada juga susah ketemu orangnya, mendingan kamu sedekahin aja atas nama si Fulan, atas nama Abdullah hamba. Tapi kan, mulai. Tapi kan kita nggak tahu saat itu punya siapa. Jangan-jangan punya koruptor, punya penjudi, malah kita ikut ya memfasilitasi uang haram buat sedekah. Ustaznya jadi bingung. Oh iya bener, jangan dah, biarin aja, biarin bener. Padahal kalau dibiarin itu malah bisa dipakai sama orang yang nggak bertanggung jawab malah kan. Diambil sama orang nggak bertanggung jawab. Jawaban tadi mah udah bener sebenarnya. Nggak usah lagi ditanya hal-hal yang di luar kita nggak tahu. Makanya ketika Rasul datang orang bawa daging, ya Rasul ini daging saya dapat dari orang saya nggak kenal. Nggak kenal. Artinya ini daging halal haramnya gimana gitu. Apa jawaban Nabi? Ya, kul wasamillah. Dah makan aja, baca bismillah. Nabi bilang begitu. Nabi nggak bilang sama yang ngasih. Apa agamanya, cara motongnya gimana. Nabi nggak nyuruh bertanya. Baca aja bismillah, selesai. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu nggak bikin susah orang. Ya. Baik, wa hadza huwa al-manhi anhu. Nah, bertanya seperti tadi yang bikin susah, bikin heboh, bikin ribut itu pertanyaan yang terlarang. Ya, oleh syariat. Termasuk juga pembahasan ya diskusi hal-hal yang tidak produktif. Ini juga pernah saya alami ketika saya di Masjid UI Tarhib Ramadan. Ya, ada entah mungkin mahasiswa UI, bukankah awal masuk Ramadan itu ru'yatul hilal, ngelihat bulan sabit? Iya. Lalu bagaimana dengan orang yang ketika tinggalnya di bulan, bagaimana bulan ngelihat ru'yatul hilalnya? Wah, ini kan juga nyusahin. Ya, saat itu belum zamannya WA, zamannya masih SMS. Saya bilang, pernah ke bulan belum? Belum. Ke bulan aja dulu, entar kalau udah nyampe SMS mari. Aduh. Jadi ya kadang gitu lah manusia bertanya, ya kita pun juga harus sabar-sabar aja lah dengan pertanyaan kayak gitu. Nggak usah baper juga gitu ya. Manusia macam-macam. Apa sih dalilnya larangan? Kenapa bertanya kayak gitu dilarang? Nanti silakan antum cek Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelasin, dijawab, malah jawaban itu malah nyusahin kamu sendiri. Kalau gitu mendingan nggak usah ditanya udah. So kalau dijawab, apalagi kalau konteksnya para sahabat nanya ke Rasul, Rasul nggak mungkin diem.
Karena Rasul nggak ada sifat kitman, menyembunyikan ilmu. Rasul akan menjelaskan. Nah, khawatir penjelasan itu malah nyusahin kamu. Makanya Allah negor mereka saat itu kalau nanya yang langsung berkaitan dengan kehidupan kamu aja deh, yang langsung bermanfaat. Ya. Atau seperti pertanyaan Bani Israel ketika nanya kepada Nabi Musa tentang Baqarah. Nanyain bagaimana warnanya, bagaimana ukurannya, bagaimana ininya terusnya. Dengan tujuan perintah menyembelih sapi betina itu nggak jadi. Kan tujuannya itu sebenarnya. Nggak ada perintah. Tapi karena Nabi Musa cerdas, semuanya dijawab dengan baik, akhirnya mereka pun menyembelih juga. Nah, kemudian Rasul juga melarang dalam hadis Sahih Muslim. Ya, ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, wa in tas'alu an tafsiliha ba'da nuzuliha tubayyinu lakum. Kalau kalian bertanya ya setelah turunnya perintah, turunnya larangan, niscaya Rasul akan menjelaskan ke kamu. Wala tas'alu an syai' qabla kauniha. Maka janganlah kamu kalau bertanya sesuatu yang belum pernah kejadian. Nah, ini etika. Nanyain sesuatu yang belum pernah kejadian. Contoh yang tadi nanyain bulan sabit hilal bagi mereka yang tinggal di bulan. Ya. Ini belum kejadian. Fala'allahu, karena khawatirnya ayyahruma min adli tilkal mas'alah. Gara-gara pertanyaan itu si narasumber menjawab haram. Padahal aslinya enggak haram. Ya, contoh yang tadi yang duit. Udah enggak usah. Aslinya mah enggak ada masalah karena kita justru membantu supaya ini uang enggak dipakai sama orang secara sembarangan. Kita sedekahin atas nama dia aja dah. Karena juga enggak tahu siapa yang punya. Ya. Lalu kata Rasulullah, "Walihadza ja'a fi sahih." Oleh karena itu disebutkan dalam hadis sahih, "Inna a'zamal muslimin jurman man sa'ala an syai' lam yuhram fa hurrima min adli mas'alatihi." Manusia yang paling jahat, bayangin Rasul pakai bahasa kayak gitu. Manusia yang a'zam, yang paling besar kejahatannya adalah orang yang nanyain sesuatu tidak diharamkan, yang tadinya nggak haram, menjadi haram gara-gara dia tanya. Itu tadi ya, udah disetting pertanyaannya supaya ujung-ujungnya haram. Nah, Rasul katakan orang kayak gini penanya yang paling jahat. Gitu. Maka jamaah sekalian, ya akhirnya kita jadi kalau nanya pun nggak sembarang nanya, nggak asal nanya, nggak hanya untuk memecahkan kebisuan, kan kadang begitu kan? Kata moderator, silakan ada yang bertanya, diem semua. Ya, supaya ada yang mancing, kadang moderator bilang, saya dulu sih yang saya nanya. Ya, untungnya pertanyaan biasa. Anak khawatir kalau pertanyaannya yang masuk kategori tadi. Sekedar nanya, sekedar asal beda, nah itu yang jadi masalah. Baik. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang nggak langsung terkait dengan maslahat kehidupan pribadi atau masyarakat manusia secara langsung, itu termasuk pertanyaan yang diharamkan dalam agama. Ya. Hal ini dikatakan oleh beberapa para ulama, ya termasuk ya para ulama Al-Azhar, ya, seperti Syekh Abbas As-Sisi, Syekh Abdul Karim Zaidan dari Irak, yang mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak produktif, yang enggak menjadi landasan amal, hanya untuk tadi ya senang-senang di otak aja, maka itu manhiyun anhu wa ya'tham man fa'alahu. Itu terlarang dan juga berdosa bagi yang menanyakannya. Baik, jemaah sekalian, nah inilah yang kemudian kata Rasulullah yang menjadi sebab binasanya para umat terdahulu. Bukan mereka sekedar nanya, semata-mata nanya buat nyari ilmu, udah kita bahas tadi, boleh, bahkan dianjurin. Tapi yang jadi masalah kalau pertanyaan itu tujuannya memunculkan fitnah di tengah masyarakat. Ya, tapi ini juga penting untuk para pembawa acara, host, ya, di acara-acara tertentu, di podcast atau apa. Kadang mereka menanyakan sesuatu yang membuat kesel yang ditanyain juga. Tergantung kecanggihan yang ditanya juga, dia bisa mensiasati nggak pertanyaan itu, ya supaya nggak menjerumuskan dia dalam jawaban yang keliru. Atau dia menanyakan kehidupan pribadi seseorang yang itu aib, misalnya. Nggak dijawab, ditanya, dijawab ini aib, dan ditonton oleh banyak orang lagi. Tapi kalau nggak ditanya, kalau nggak dijawab, dia khawatir dianggap nggak tahu apa-apa.
Kalau nggak tahu apa-apa, kok jadi narasumber? Reputasi saya jatuh. Lah, bingung sendiri dia akhirnya. Dia cerita deh. Iya, jadi dia itu langsung cerita langsung pribadi orangnya. Padahal itu aib pribadi, bukan hal yang terkait dengan keburukan yang berdampak kepada orang banyak. Baik jemaah sekalian, ini hadis yang ke-9 ya tentang etika bertanya, kemudian sebab-sebab hancurnya orang terdahulu, kemudian perintah itu dilakukan sesuai kemampuan, sementara larangan dijauhi secara total atau mutlak. Silakan jika ada yang perlu kita diskusikan. Ini jangan sampai gara-gara tema bertanya jadi pada takut nanya gitu ya. Enggak, jangan begitu juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Iya, ada sikap minimal, ada sikap mutawariah. Sikap minimal seperti yang Rasul ajarkan ya, baca aja Bismillah lalu makan. Kalau memang belum ada informasi atau indikator apapun tentang keharamannya, ya maka kata Rasul baca aja Bismillah lalu makan. Adapun yang mutawariah itu yang hati-hati, yang warok adalah memang kita menghindarinya. Ya, kenapa? Ya karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika diberitahu bahwa susu yang dia minum itu berasal dari sumber yang haram, langsung dia muntahkan. Ini mutawariah. Gak mau sedikit pun ada makanan, minuman yang menyusun struktur tubuhnya berasal dari yang perkara haram atau bahkan syubhat. Karena Rasul mengatakan di hadis yang keempat di pembahasan kita dulu, man waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Siapa yang masuk ke area syubhat, area yang remeng-remeng nih, kan kita anggap tadi remeng-remeng tuh, belum jelas. Kata Nabi, waqa'a fil haram, jatuhnya bisa ke haram juga. Ya, makanya kata Rasulullah di hadis itu, wa man ittaqa syubhat faqad hafizha dini wa irdi. Orang yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Nah, kalau kita kayaknya enggak deh. Ya, kita makasih Pak, makasih aja, pegang. Ya, supaya dia enggak sia-sia. Kalau ada hewan boleh kita kasih kucing misalnya itu apa gitu. Ini kalau kita emang ragu gitu. Supaya kita enggak masuk kategori syubhat. Nah, itu namanya yang mutawariah, yang warok. Nah, tapi yang minimalis tadi. Saya nggak mengatakan ini kebablasan atau liberal yang minimalis, tidak. Karena memang ada panduannya juga. Baca aja Bismillah lalu makan. Dalam keadaan memang nggak pasti haramnya. Nah, oleh karena itu ada dua pilihan di situ. Kalau saya pribadi lebih memilih untuk warok. Kalau seandainya saya dapat dari negeri yang ditengarai mayoritas non-Muslim. Maaf, Chinese, Cina, ya, kemudian dan lain-lain lah pokoknya. Saya lihat made in-nya, wah made in. Komposisinya, waduh, nggak ada cap label halalnya, wah lebih ini lagi. Maka saya pastikan dulu kalau sama anak-anak pergi belanja kemana, jangan asal ambil, cek dulu ada label halalnya nggak. Terlepas ada produsen yang label halalnya juga hoak, ada kan? Yang standar kan sekarang ada yang standar kan ya, kan MUI Kemenak masih kerjasama sama MUI sebenarnya. Halal banget halal ya. Ya. Jadi sama anak kita pun kita harus didik dari sekarang, biasain kalau beli apa-apa pastiin kehalalannya, jangan asal beli. Khususnya ketika beli online, anak sekarang juga senang beli online tuh.
nggak ngecek dulu, asal beli aja. Boleh biswab. Ya. Waalaikumsalam. Hmm. Iya. Iya. Jadi istilah ahli kitab atau status ahli kitab buat Nasrani Yahudi sekarang, betul, memang diperselisihkan oleh para ulama apakah mereka masih layak disebut ahlul kitab. Ahlul kitab dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan humul yahud wa nasara ma'a firaqihim al-mukhtalifah. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani beserta sekte-sekte yang nyangkut ke mereka. Kan Yahudi ada sektenya, Nasrani juga ada sektenya, itu semua ahlul kitab. Kemudian pertanyaannya, di zaman sekarang, apakah mereka masih layak disebut ahlul kitab? Pendapat pertama mengatakan, enggak. Kenapa? Karena kitab suci mereka udah enggak asli. Dalam pandangan kita nih, kitab suci mereka udah enggak asli. Bahkan itu diberitakan oleh Al-Quran sendiri, Al-Baqarah ayat 79. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaqulun hadza min indillah. Celakalah buat orang yang menulis kitab suci pakai tangan mereka sendiri, lalu mereka bilang ini dari Allah, padahal mereka yang bikin. Gitu. Ini pemalsuan itu udah terjadi udah sejak dulu. Nah, gara-gara itu mereka bukan ahlul kitab. Pendapat kedua, nah justru pendapat kedua ini pendapat mayoritas nih, bahwa mereka masih disebut ahlul kitab. Apa dalilnya? Pertama, Allah masih menyebut dan memanggil mereka ahlul kitab walaupun kitab suci mereka sudah mereka ubah. Peristiwa atau cerita tentang mereka mengubah kitab suci itu kan kejadiannya jauh sebelum Rasul hidup, sebelum Rasul lahir. Tapi Al-Quran manggil mereka masih ahlul kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Masih disebut ahlul kitab. Atau misalnya di ayat yang lain, kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, ayo kita pegang kalimat yang sama antara kami dan kalian. Maksudnya kalimat sama, kalimat syahadat. Tuh, jadi Allah masih manggil mereka ahlul kitab. Di hadis pun Rasul manggil mereka masih ahlul kitab. Abu Tha'labah Al-Khusyani datang, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlul kitab. Ya Rasul, saya tetanggaan sama orang ahli kitab. Jadi dia nggak bilang, saya tetanggaan sama Yahudi dan Nasrani. Dia bilangnya, saya tetanggaan dengan ahlul kitab. Afana aku lubi aniyatihim. Boleh nggak saya kalau makan pakai rantang mereka, pakai piring mangkok mereka gitu? Jawaban Nabi, la ta'kulu fiha. Janganlah kamu kalau makan pakai bejana mereka, pakai rantang piring mereka, ya. Illa lam tajidu, kecuali kamu nggak ada pilihan yang lain. Ya, nggak ada pilihan lain. Misal kita di rumah piring pecah semua, piring pecah semua, minjem sama tetangga yang non muslim gitu. Kecuali nggak ada yang lain kata Nabi. Ya, lalu kata Rasul, faksiluha wa kulu fiha. Cuci dulu. Nah, lihat ini kuncinya. Cuci dulu, baru silakan kamu makan dengan piring atau mangkoknya mereka. Nah, dari sini kata empat mazhab, bolehnya menggunakan rantang piring mereka itu kalau kita yakin pasti sudah suci. Kalimat faksiluha, cucilah, itu dalam konteks itu. Tapi kalau kita nggak yakin mangkok piring mereka suci, maka jangan pakai mereka. Karena khawatir mangkok piring mereka dipakai buat nadangin arak, nadangin khomer,
atau B2 misalnya dari situ. Jadi saya pikir gini, sekedar rantangnya aja Rasul udah hati-hati. Sekedar rantangnya tuh. Padahal ahli kitab loh, bukan musyrikin. Padahal ahli kitab. Apalagi musyrikin gitu. Ahli kitab aja Rasul ngeri tentang minyaknya, tentang homernya. Nah, kalau ada kita tinggal di negeri yang ahli kitab, betul ahli kitab itu sembelihannya halal. Tapi itu terbatas, hanya sembelihan, bukan olahan. Ingat, bukan olahan, sembelihan. Artinya gini, yang nyembelih boleh mereka, tapi yang masak kita tetap. Dari mana dalil sembelihan mereka halal? Allah yang bilang, ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Sembelihan ahlul kitab halal buatmu. Tuh. Dari situ kata Imam Ibnu Katsir, hadza amrun mujma' alaih, ini perkara yang telah ijma'. Sembelihan mereka halal buat kita. Tapi jangan lupa terbatas hanya sembelihan. Kalau udah bicara masakan tuh udah olahan, ada minyaknya, ada bumbunya, ada wajannya. Artinya ada variabel lain, nggak cukup masalah apa namanya sembelihan. Maka sikap orang yang tadi antum tanya tuh, ya dia udah tepat sebenarnya, sangat hati-hati untuk dari atau di saat dia tinggal di negeri yang seperti itu. Nah solusinya gimana? Ya dia calling-callingan dah dengan komunitas muslim di negeri tersebut. Halal center di mana ya? Nah, misal gitu. Ada halal mat nggak? Oh nggak ada, adanya di Kelapa Dua itu mah. Oh ya udah, jauh dong dari sini, misalnya gitu. Nah, masak sendiri ya, iya, iya. Sama kayak orang Permatapuri itu, waktu nanya sama saya, dia dapat tugas ke Venezuela, lumayan lama, berapa ya, mungkin 4 pekan atau hampir 1 bulan. Saya gimana saat nih, lama nih katanya. Saya bilang udah bawa aja makanan yang awet-awet dah, bawa sarden, kan awet tuh, sarden, terus apa tuh, orek-orek, kacang sama itu kan awet juga ya. Ibu-ibu lebih tahu lah, yang abon, sarden, yang awet-awet tuh, biar antum makan gitu mulu, nggak apa-apa lah, makan begituan mulu gitu. Eh? Rendang udah banyak ya. Tapi ini Venezuela nih, Amerika Latin. Amerika Latin itu Islamnya masih agak ini ya, nggak sebanyak Eropa masalahnya, gitu. Ya, itulah kenapa Rasul pernah bilang, ya ada 4 hal yang bikin kita itu bahagia. Ada beberapa hadis ya. Hadis pertama nyebut 3 hal, hadis kedua nyebut 4 hal. Pertama, istri yang solehah, rumah yang lapang, kendaraan yang enak, dan nafkah di negeri sendiri. Gitu. Nabi bilang gitu. Karena kalau nafkah di negeri sendiri, konteksnya itu negeri sendiri adalah sesama Muslim, kita nggak ribet mikirin kayak tadi, nggak puyeng, ya, gitu. Allah misal. Kaidahnya tadi kan sebenarnya karena kaidahnya bagaimana untuk dalam dalam perjalanan ada perjalanan itu lama kendaraan itu kan ada yang mengenai kemudian ditaruh rumah makan bareng kita sebuah perjalanan juga terus ada yang nanya sama kok kan nah jatuhnya pada saat itu gimana kalau ada yang nanya kayak gitu Gayatnya Muslim bukan kira-kira? kalau yang di sana kan ada beberapa negara juga ada kita masuk ke nambah aja itu harus ada yang sertifikasi mesti orang dan biasanya itu tidak kalau yang utama kita pakai cuma sampai di situ aja di dalam dan tapi kasus itu biasanya tren makan dan tren itu beberapa kasus ya di luar ada kejadian ini di Prancis di mana jadi
sudah dikasih tahu nih sama Jakarta kalau kita makannya di sini. Ya kan kalau potongan ada ustaz juga, mau nggak ada ustaz ada bukit ataupun kita kaidahnya gimana ya? Dan udah ditunjukkan. Iya. Ya kaidahnya kalau antum pengen nolak, nolak. Sebagaimana ketika Rasul ditawarkan biawak, padahal biawak sendiri kan bukan haram. Ini bukan biawak di kita ya, bukan biawak yang biasa nongol di kali GTA, bukan itu. Ya. Ini biawak ala gurun, namanya dob. Antum bisa googling dob itu, ternyata bentuknya beda banget. Dan makanannya pun bukannya hewan, bukan karnivora dia, rumput gitu. Nah Rasul dihidangi dob oleh yang punya rumah. Ibaratnya kayak tuan rumah ngasih makan kayak gitu. Ya, gayet tadi ngasih makan di sini. Rasul udah begini, udah duduk di meja makan ibaratnya. Langsung angkat tangan Nabi. Nabi angkat tangan. Kaget tuh yang punya rumah. Ahu haram ya Rasul. Apakah ini haram wahai Rasul? Nabi bilang, lah, ini enggak haram. Walakin ya laisa bi ardi qaumi. Tapi ini makanan bukan makanan orang kampung saya. Jadi Nabi nggak biasa makan kayak gituan. Wa ana a'afuhu, dan saya enak melihatnya. Melihat ya biawak pesmol lah, anggap begitu. Orang kan ikan emas di pesmol gitu. Orang tuh menarik selera. Ini biawak pesmol, aduh, mangap lagi begini. Nggak narik. Makanya kata Rasul, wa ana a'afuhu, dan saya enak melihatnya. Artinya di situ Rasul sekedar itu aja walaupun nggak sampai haram, Nabi nolak gitu. Ya apalagi kalau seandainya itu benar-benar haram. Cuman nanti memang kudu apa ya, pembahasaannya kali yang enak gimana. Mungkin salah satu tokoh atau utusan atau wakil ngasih tahu ke gayetnya bahwa ini rombongan rata-rata muslim dan mereka tidak makan yang A, B, C, D, E. Misalnya gitu. Jadi jauh sebelum ditaruh ke tempat makan harusnya udah ada komunikasi supaya jangan sampai udah di tempat udah dibungkus apa lagi. Tapi di sana ada dibungkus. Makanan gelang. Udah kenyang baru nanya haram kan nih. Jadi gitu aja solusinya. Allah miswab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah suruh belum ya? Udah ya?